Yang pertama, Yang pertama, halo, 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 halo. tidak salah masalah itu. Yang pertama begini hadisnya. Famalam yajidatallahi fid dunya fahuwa ghufran sadidun. Pertanyaannya, artinya barang siapa yang tidak bertemu dengan zatnya Allah di dunia, di dunia, maka orang itu yang kafir, sangat kafir. Dan pertanyaannya, apakah orang Islam yang tidak bertemu sama Allah itu termasuk golongan orang kafir? Satu. Dua, laisa ta'ibadatu illa bima'rifatillah. Tidak diterima semua amalnya terkecuali orang itu kenal, mengenal sama Allah. Begini pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun jelas, matur suwun. Kafir itu ada dua sudut pandang. Saya katakan iya dari satu pertanyaan. Yang pertama itu dari sudut pandang akhlak ilahiyah atau secara hakikat. Kalau secara syariat kita mandang jasad, bukan perilaku hati atau ruh, itu tidak dikatakan kafir. Kalau dipandang dari sisi akhlak ilahiyah atau hukum hakikat mandangnya itu dari si hati. Barang siapa yang tidak bertemu Allah selama itu dia masih kelebu kafir. Pertanyaannya, umat Islam apakah juga dikatakan seperti itu? Jawaban saya dari sisi hakikat, berarti syariat ya. Sampai kapanpun kita hati belum makrifat Allah, masih dikatakan orang yang menyembah tauhid. Barang siapa yang hatinya menyembah tauhid, berhala, bukan berhala reco, patung, bukan. Yang kami maksud berhala tauhid itu adalah syahwatud dunia. Maka itu hakikatnya isih disebut golongan yang menyekutukan Allah. Berarti inilah yang akan menjawab dari satu dawe Allah tidak akan bisa masuk surga satu manusia baik wong Islam manakala hatinya masih ada persekutuan terhadap selain Allah. Jadi pandangan hakikat itu tidak melihat status dohir. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin Allah yanzuru fi qulubikum. Allah enggak melihat status dohir. Pandangan hakikat, bukan pandangan syariat. Jadi pandangan hakikat itu tidak melihat dohir ini berbuat apapun. Apakah miturut hukum agama Islam? Jasad loh Pak ya, apakah ghairul Islam? Hakikat tidak melihat situ. Hakikat hanya melihat bagaimana hatimu. Sudahkah hatimu sampai pada Tuhan? Sudahkah hatimu sampai pada Allah? Bahasa Islam. Kalau belum, berarti selama itu hati itu dikatakan menghambakan terhadap tauhid.
Wis sampe hukumi dhewe terus. Makane syirik ana syirik jali, ada syirik khafi. Wis satu. Nomor dua, lupa. Pertanyaan. Nomor dua, kenapa Pak? Pertanyaan tidak belum dijawab. Yang nomor dua, pertanyaan nomor dua tadi. Kalau tidak marifat Allah, amalnya ditolak. Satu amal bila mana masih ada hati tendensi selain Allah, itu tidak ilalia, ya butuh. Hati masih tendensi pada selain Allah, itu berarti amal itu hubitat a'maluhu. Pandangan hakikat, bukan pandangan syariat. Kalau pandangan syariat, sing penting laku dohir, wajib dilakoni, pahala diterima Allah. Tapi di situ kan ada kategori ikhlas lah gitu toh. Dengan catatan itu. Lah, kalau pandangan hakikat itu gak mandang dari sisi dohir, hati bagaimana? Ada tendensi enggak? Kalau ada tendensi, ada selain daripada hanya karena Allah, maka jelas ditolak. Yang hanya karena Allah itu hanya ketika laku itu bertajali. Kalau tidak bertajali gak bisa lillahi ta'ala. Makanya semua amaliyah seperti sholat dan syariat ditutup dengan lillahi. Bagaimana sih lillahi ta'ala? Karena Allah. Karena Allah itu bagaimana? Ya semuanya yang berlaku Allah. Hati nggak boleh keluar daripada itu. Bagaimana dikatakan ikhlas hati ini ketika saat beramal, lawong hati kita masih ada tendensi selain karena Allah. Cara diterima di dunya. Bentuknya dipuja wong liya. Kayak diterima, dipuji, oh bagus. Anak itu apa? Ya, subhanallah. Tapi di mata Allah, hubitat a'maluhum wa malahum min nasin. Hubitat ai batolat. Ditolak sebabnya ada batal. Oleh batal sebabnya ada najis. Berbentuk tendensi. Itu pandangan hakikat loh Pak, bukan pandangan sarengan. Jadi betul satu amal itu tidak akan pernah diterima oleh Allah bila mana amal itu masih tendensi selain Allah. Pandang sudut hakikat. Saiki pandang sudut orang TK, anak TK dengan pandang sudut SMA yo enggak sama toh Pak ya? Sama. Jadi sampean pun salah paham. Pun salah paham. Jadi cara munggu syariat ya rapopo, no tendensi. Karena ajaran kita memang di situ untuk mempelajarkan bagaimana sih yang namanya ikhlas itu. Lah dipelajari lewat kuno dulu. Kita ingin membangun masjid biar nyampe. Kita sedekah diumumno jenenge Pak Haji ki, ya. Gak apa-apa pertama. Ya. Nanti pada akhirnya hati sudah tidak melihat di situ. Orang iman awalnya enggak apa-apa, kufur dhisik iku prosesi. Orang lihe untuk nyupir mobil enggak apa-apa, asalnya nabrak nyerempet-nyerempet. Karena itu proses keahlian. Dan wajib hukumnya kita itu seperti itu. Jelas Pak nggih?
Ya, ada lagi?